Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini bakalan kembali ngomongin film horor Indonesia ya, film horor lokal yang baru tayang di bioskop. Dan BTW kayak udah lihat beberapa waktu terakhir dari review-review Sinekrip, dari ya komentar-komentar netizen sinefil film Twitter gitu dan segala macam. Mungkin lu udah bisa ngeliat ya, dan udah bisa menyadari kalau belakangan ini kita lagi ada di era yang lumayan positif buat film horor Indonesia tuh. Ini lagi ada peningkatan kualitas horor lokal di beberapa bulan terakhir, yang itu buat gue sangat menyenangkan. Dan kali ini rilis satu lagi film yang ya bisa dibilang kelihatan menjanjikan lah. Dan film itulah yang bakal gue bahas kali ini, yaitu yang judulnya Temurun, yang juga merupakan horor pertama yang diproduksi sama Cinemaku Pictures, sekaligus jadi debut penyutradaraan film panjangnya Inara Syarafina. Waktu itu gue sempet bikin reaction ke trailernya beberapa waktu lalu, gue lupa kapan pastinya, bisa lu cek. Dan situ gue udah bahas gimana film ini dari judulnya, terus dari premisnya, terus dari kayak approach yang muncul di trailer itu tuh kayak ngingetin ke Hereditary-nya Ari Aster. Ya sebenarnya bukan Hereditary doang sih, Midsommar juga ada beberapa imageries yang ngingetin ke sana, tapi kayak ngelihat judulnya Temurun gitu yang artinya sama kayak Hereditary, gue lebih teringat ke film yang itu. Dan tadi gue bilang ya kelihatan menjanjikan, soalnya kayak nggak cuman ngikutin judul sama premis doang. Gue ngeliat dari trailernya tuh kayak approach-nya emang rada berusaha ngikutin ke film-filmnya Ari Aster gitu, yang nggak cuma ngumbar jump scare, yang nggak jedar-jeder, yang nggak berisik, terus fokusnya ke arah cerita. Apalagi selama ini kan itu ya kekuatannya Cinemaku. Dari dua film pertamanya tuh kekuatan mereka, walaupun belum pernah bikin horor ya, tapi mereka selalu kuat di cerita. Jadi gue kelihat kayak Temurun nih pengen dibawa ke arah sana juga gitu, horor yang pengen bercerita. Dan yang tidak kalah penting tentu saja posternya, anjir. Posternya nggak pakai warna merah. Itu gue kaget sih pada saat mereka ngelis teaser, ngelis poster, pakainya warna ungu. Keren itu. Maksudnya biasanya kalau nggak pakai warna merah, bayangan gue paling oke putih, silver, gold atau apa gitu yang masih warna-warna aman. Nah mereka muncul dengan warna ungu dan tetap kerasa horornya loh. Artinya apa coba? Nih ya, sebelum gue ngebahas filmnya, gue bahas soal perposteran ini dulu nih. Soal ini penting. Artinya di saat lu pakai poster dengan font yang nggak harus merah, nggak harus dengan gambar lelehan darah dan segala macam, tetap bisa kerasa horor, tetap bisa creepy selama posternya emang dibikin dengan bagus. Kayak di poster Temurun inilah, gambar utamanya tuh creepy, cakep, enak dilihat, tapi juga horor, kerasa gitu kalau oh ini film horor gitu. Lu nggak perlu takut nggak pakai warna merah, penonton nggak bisa sadar kalau ini film horor. No, lihat Temurun, orang langsung tahu oh ini film horor walaupun fontnya tuh warnanya tidak merah darah. Oke, semoga sih kedepannya lebih banyak dieksplor ya soal ini. Nah kalau alur filmnya sendiri ngomongin tentang dua kakak beradik yang namanya Dewi dan Sena, yang masing-masing tuh diperanin sama Yasamin Jasem dan Brian Nomani. Mereka berdua nih kakak beradik yang sering berantem, lebih sering berantem daripada kakak beradik pada umumnya. Biasanya mereka tuh berantem karena si Dewi ngerasa Sena tuh enaknya sendiri dan gak mau bantuin dia ngurusin ibu mereka yang punya gangguan mental dan cuma bisa di rumah. Sampai suatu hari si ibu tuh meninggal dan bapak mereka yang udah lama hilang tuh mendadak pulang. Dia pulang buat ngajak Dewi dan Sena tinggal bareng dia gitu. Jadi kayak nih dinamika keluarga yang sangat berat dan kompleks ya. Ibu lu baru meninggal, tiba-tiba bapak lu yang mungkin lu gak suka, yang udah lama hilang, udah lama pergi, tiba-tiba pulang terus ngomong ayo tinggal bareng bapak, itu sesuatu yang anjir. Nah tapi ini ada di situ Temurun tuh mulai ngasih cerita, ngasih misteri yang bikin penasaran, yang lumayan bikin penasaran lah. Kalau dilihat sekilas emang kayak kerasa familiar ya. Maksudnya tuh soal bapak yang pulang, diajak tinggal bareng, terus kemudian ketemu nenek mereka yang kelihatan misterius, mencurigakan, rada-rada creepy. Itu kayak udah sering, sekilas kayak udah sering diangkat sama film kita atau film luar gitu. Mungkin orang bakal ngomongnya wah ketebak nih dari awal. Nah, tapi film ini selalu ngasih hal-hal kecil, hal-hal detail yang bikin gue tuh mikir, tunggu dulu, jangan-jangan nggak kayak yang gue tebak, nggak kayak yang gue perkirakan nih ceritanya gitu. Misalkan soal apakah si nenek itu sebenarnya baik atau jahat, terus rahasia apa yang disimpan sama si bapak, kok dia kayak berusaha melancarkan rencana terselubung sendiri. Nah hal-hal kayak gitu tuh selalu mementahkan apa yang gue pikir, oh gue tahu ceritanya mau dibawa kemana. Nah pemikiran-pemikiran kayak gitu selalu berhasil dimentahkan sama alur film ini gitu. Jadinya apa? Ya jadinya bisa munculin rasa penasaran karena kita sebagai penonton dibikin nggak yakin sama tebakan kita. Dan kayak udah gue mention sedikit di awal tadi ya, gue juga appreciate sama gimana Temurun nih nggak terlalu bergantung sama jump scare sebenarnya, nggak kebanyakan lah, tetap ada.
tetap ada jump scare beberapa biar ya bisa dibilang memenuhi ekspektasi mayoritas penonton Indonesia ya. Maksudnya lu penonton Indonesia mainstream yang bukan seorang penggemar film gitu, lu datang ke bioskop nonton horor Indonesia kan pasti berharapnya jump scare gitu. Kalau itu nggak dipenuhi mungkin reaksinya bakalan cenderung kurang positif. Nah, tetap ada di sini jump scare-nya tapi kuantitasnya masih dijaga lah. Bahkan ya, gue yakin ini tebakan gue sebenarnya. Tebakan gue adalah kalau bukan karena kewajiban memenuhi taste pasar itu, karena kebanyakan penonton horor Indonesia tuh suka dikagetin, gue lumayan yakin kalau Inara di sini bakal ngedesain Temurun ya kayak film-filmnya Ari Aster gitu, yang mungkin jump scare-nya 20 menit sekali, itu pun bukan yang jedar-jeder gitu, lebih slow, lebih fokus ke cerita. Karena gue ngeliat oke, ada approach ke arah sana, gue ngeliat ada niatan ke arah situ, ada kecintaan ke karya-karyanya Ari Aster atau horor-horor yang agak nggak mainstream itulah, yang di arus samping gitu, bukan di arus utama ya. Cuman itu tadi karena ini bukan horor art house, ini horor yang dirilis ke bioskop mainstream ya, tetap harus ya berusaha win-win solution lah, memenuhi idealisme personal tapi juga memenuhi selera pasar gitu. Jadi ini Temurun kayak berusaha menyeimbangkan itu. Nah, tapi dari beberapa jump scare yang muncul itu emang gue akuin sih ada beberapa poin yang kedepannya ini perlu dipoles lagi kalau misalkan Inara atau timnya itu mau bikin horor. Ada beberapa yang masih perlu dipoles lagi, terutama soal timing sama energi dari sebuah adegan, dari sebuah jump scare gitu. Timing sama energi itu penting loh. Timing tuh misalkan kapan hantu lu mesti muncul. Oke, misalkan udah build up nih, kapan tepatnya nih si hantu nih mesti ya muncul gitu. Kalau energi tuh bisa dibangun lewat editing, bisa dibangun lewat shot apa sih yang lu ambil, atau mungkin kamera worknya geraknya seperti apa, apakah still, apakah gerak cepet, apa agak shaky. Nah, itu bisa munculin energi. Nah, gue ngeliat beberapa hal itu termasuk di endingnya juga sih, termasuk di ending di last shotnya itu masih belum maksimal lah gue lihat. Tapi ya sekali lagi buat gue tuh masih wajar, ini kan debut film panjang ya. Dan kita mesti ingat nih, walaupun horor tuh emang identik dengan film murah ya dalam tanda kutip, emang budgetnya kecil sih. Budget horor kan cenderung bisa ditekan, proses produksinya cepet, tapi kemudian potensi keuntungannya gede. Tapi sebenarnya kalau emang pengen bikin horor bagus, itu adalah salah satu genre yang paling susah dikejar gitu. Bikin horor bagus tuh jauh lebih susah daripada kebanyakan genre lain. Lebih susah di direct lah intinya. Nah, jadi buat sebuah debut, ini gue ngeliat hasilnya emang belum sempurna, tapi ya masih bisa dibilang oke, masih decent lah, masih worthy untuk ditonton. Acting cast-nya juga bagus di sini. Ini salah satu kekuatan terbesar Temurun sih, acting pemain. Karina Suwandi as always selalu bisa meranin sosok demit yang creepy gitu. Dia tuh kayak nggak sebatas muncul dengan make up serem, tapi Karina Suwandi tuh kayak selalu tahu gestur macam apa sih yang bakal kelihatan serem di depan kamera. Itu beda ya. Apa yang kelihatan serem di depan mata kita sama apa yang kelihatan serem di depan kamera itu beda. Itulah yang membedakan aktor film, aktor media rekam yang bagus dengan yang enggak gitu. Nah, Karina Suwandi ini tahu nih gestur kayak apa sih. Kan misalkan dada-dada kayak gini doang, dia tuh tahu gimana sih dada-dada yang creepy, dada-dada yang serem tuh gimana. Itu yang jadi nilai lebihnya. Terus si Samin Jasem juga bagus. Malah buat gue so far ini adalah acting terbaik sepanjang karir dia. Oke lah, dia masih muda, karirnya ya belum panjang-panjang banget, tapi so far sampai di titik ini apa yang Yasamin munculin di Temurun adalah salah satu yang terbaik lah. Kalau bukan yang terbaik. Yes, gue lihat di film-filmnya Yasamin ini selalu total ya mainin emosi gitu. Nggak yang cuman misalkan takut atau sakit, nggak cuman nggak, tapi benar-benar total gitu. Nah, tapi di sini gue ngeliat range dia tuh jauh lebih luas daripada biasanya. Jauh lebih nonjok lah. Ya, so overall ini Temurun horror thriller yang fresh gue ngeliat, yang mau bercerita. Oh, sama gue suka ini nih, ada subtext di skripnya soal gender ya, karena kan karakter utamanya itu si Yasamin, si Dewi ya, yang meranin Dewi itu dijanjikan akan diwarisi perusahaan dan kekayaan dari si neneknya, karena keluarga dia itu sebenarnya yang berkuasa, yang ngurusin perusahaan, yang jadi kepala keluarga itu adalah perempuan, bukan patriarki nih, matriarh di sini nih. Dan gue gak akan spoiler nanti kedepannya seperti apa, tapi di sini ada subtext tentang ini, tentang kondisi di mana perempuan itu punya kuasa, akhirnya itu empowered gitu ya, punya kekuatan, punya apa sih itu tadi, kekuasaan, memegang kendali.
Tapi para cowok nih kayak seolah tuh gue nggak terima gitu, kayak insecure sama itu loh. Kayak ada tendensi, waduh gue nih cowok nih, kayaknya gue harus memimpin nih. Kalau yang memimpin tuh perempuan, gue kayak nggak rela. Dan akhirnya cowok-cowok itu karena insecure, karena maskulinitas mereka tuh terluka, jadi kayak pengen menggulingkan perempuan. Nah ada subtext itu yang gue suka di sini. Makanya ya bisa dibilang agak cocok lah buat Gen Z gitu yang mulai aware sama isu-isu kayak gender dan lain-lain. Nah, so cobalah lu tonton di bioskop. Kalau skor buat film ini bisa lah gue kasih skor 6,5 dari 10. Atau kalau misalkan itu angka di convert ke rating rapor horor Cinecrip, ya jadinya B alias bagus alias lulus. Ya segerakan aja lah nonton di bioskop biar jumlah layarnya tuh makin banyak. Jadi teman-teman yang mungkin di kotanya tuh belum kebagian, kalau layarnya nambah kan mungkin aja mereka juga jadi bisa nonton. So silahkan disikat. Dan kalau misalkan lu udah nonton, silahkan komen di bawah nih. Kira-kira reaksi lu, review lu terhadap Temurun tuh seperti apa? Silahkan bebas berkomentar. Oke? Alright, kalau gitu seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami buat kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara. Ada Saweria, ada Super Thanks, dan ada juga membership Cinecrip sesuai dengan tier pilihan lu masing-masing. Dan gak lupa gue ngucapin makasih sebesar-besarnya buat teman-teman yang masih setia join, terutama dari tier Besti dan La Familia, yang manusianya bisa lo lihat di sini. Nih orang-orang setia banget nih, masih setia join sampai sekarang. Thank you so much. Nanti silakan ditunggu kapan ada live stream membership khusus bulan Juni. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review berikutnya.